Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Pagi, speaker luar biasa. Segar. Oke, terima kasih hari ini anak-anakku. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Ada hari ini yang tidak berangkat? Raihan Nuriski, Bu. Keperluannya apa? Kenapa? Izinnya? Perwakilan OSIS. Oke, Raihan ada kepentingan keperluan OSIS ya di luar sekolahan. Ada lagi yang lain? Keniza. Keniza kenapa nggak berangkat? Oke, sakit. Bagi yang punya keperluan perwakilan sekolah untuk keluar, acara keluar, kita doakan semoga lancar, bisa kembali dengan sehat walafiat dan bahagia. Amin. Dan bagi yang sakit, kita doakan semoga lekas diberi kesembuhan, dicukupkan rezeki sakitnya untuk sebentar aja, nggak usah lama-lama gitu ya. Oke, untuk hari ini kita kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, sebelum mengawali pelajaran silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu untuk memimpin. Duduk siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar bab 8 yaitu tentang menghindari ghibah dan tabayun. Nah, sebelumnya untuk pelajaran hari ini, kenapa kok kita belajar apa itu tentang ghibah dan tabayun? Ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ghibah dan tabayun. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, peserta didik dapat menciptakan harmoni sosial dengan menjauhi ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Selanjutnya, nah dari pembelajaran ini ada beberapa capaian juga yang seperti kita tahu. Kalian sudah pernah tahu profil pelajar Pancasila ya sebelumnya? Sudah? Oke. Nah di sini juga dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ada beberapa poin karakter yang ingin kita ciptakan sebagai bentuk profil pelajar Pancasila. Bisa minta tolong Hairunisa dibacakan yang profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila: 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan bernilai tinggi. Oke, jadi itu capaian P3 atau profil pelajar Pancasila dalam materi hari ini. Selanjutnya, silakan Ernesta. Profil pelajar rahmatan lil alamin, berkeadaban atau ta'adub, menjunjung nilai-nilai kasih sayang, perdamaian, dan keadilan dalam bermasyarakat, keteladanan, futuwah, bersikap jujur dan bijak dalam menyikapi informasi. Oke, mungkin agak asing ya bagi kalian. Jadi selain P3 atau profil pelajar Pancasila juga ada profil pelajar rahmatan lil alamin yang identik dengan agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin. Sudah pernah dengar? Oke. Setelah mempelajari itu, harapannya kalian bisa memiliki karakter profil seperti ini. Tapi sebelum masuk ke materi awal atau tentang menghindari ghibah dan tabayun, kalian harus tahu dulu, punya kemampuan awal, harus tahu apa itu informasi. Coba, apa itu informasi? Yang tahu? Sudah tahu apa itu informasi? Oke, informasi itu yang disampaikan Hairunisa, bahwa informasi itu bahan untuk berkomunikasi, berinteraksi antar sama orang atau antar sama manusia. Yang kedua, coba dalam Islam, apakah semua informasi boleh kita terima? Apakah semua informasi boleh kita terima mentah-mentah begitu saja? Ya. Gimana aturannya? Silakan.
apa? Coba informasi yang boleh diterima yang kayak gimana? Tahu keasliannya. Ya udah tahu keasliannya. Apalagi? Boleh nggak informasi kamu ketemu temenmu langsung diterima begitu aja? Boleh? Membicarakan orang lain boleh? Boleh. Oke, coba Bu Zara punya sebuah video tayangan. Silakan diperhatikan terlebih dahulu. Udah tahu nggak gosip terbaru? Weh, cakep-cakep apaan tuh? Kamu tahu kan si Caca? Dengar-dengar dia suka ketemuan sama cowok, boy. Lagi banget sih sekali depan gue gak salah lihat kemarin dia diantarin cowok ke sekolah, coy. Nah kan, valid info yang gue dapetin. Kok gitu ya si Caca? Kayaknya sih tahu ya, tapi banyak cowoknya. Dari pada gila nih. Bagus. Suka aku kalau manusia macam ini. Padahal ya, dia pernah bilang gak mau pacaran, coy. Lanjut terus, makin banyak loh teman di neraka nanti. Oke. Gimana? Ada tanggapan sebelumnya? Ada nggak? Udah pernah melihat video ini sebelumnya? Belum. Tadi menceritakan tentang apa? Siapa yang melakukan gibah? Profesinya apa tadi? Dari seragamnya pelajar. Pelajar apa kira-kira tadi ya? Pelajar apa? SMA. SMP apa SMA? SMA. Bukan SMP? Bukan SMP 3? Bukan ya, semoga bukan. Oke, untuk menambah pemahaman ini, jadi dalam pelajaran PAI kali ini tentang menjauhi gibah dan tabayun ada pemahaman yang bermakna yang bisa kita pelajari. Silakan minta dibantu, tolong siapa yang mau membacakan yang terlihat jelas? Pemahaman bermakna, menjauhi gibah dan mempraktikkan tabayun membantu menjaga keharmonisan sosial, serta melatih tanggung jawab pribadi dalam menyaring informasi sebelum menyebarkannya. Oke, pemahaman bermaknanya. Jadi dengan menjauhi gibah dan mempraktikkan tabayun, itu bisa membantu kita untuk menjaga keharmonisan sosial. Ada yang bisa menanggapi keharmonisan sosial itu yang seperti apa? Contohnya apa? Rukun. Apalagi? Harmoni sosial. Ada lagi? Tidak adanya perselisihan. Nah, itu bisa tercipta ketika kita tidak melakukan gibah dan melakukan tabayun. Bukan sebaliknya ya, melakukan gibah tapi tidak tabayun, kayak gitu. Pertanyaan pemantik. Ini adalah pertanyaan yang akan kita jawab setelah kita belajar hari ini. Yang pertama, mengapa gibah sering dianggap merugikan orang lain? Sudah tahu jawabannya? Kalau belum nanti kita diskusikan. Bagaimana tabayun dapat membantu mencegah penyebaran informasi palsu? Kemudian yang ketiga, apa dampak dari masyarakat yang tidak menerapkan prinsip tabayun? Itu yang harapannya bisa kita jawab setelah kita belajar hari ini. Nanti akan saya ingatkan. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan kegiatan proyek kelompok. Jadi akan membagikan LKPD untuk melatih kalian bekerja sama. Tadi ya, gotong royong, bernalar kritis, mengerjakan dan membuat proyek yang bisa untuk memecahkan masalah. Ini bertiga, ini berdua ya. Itu berdua aja nggak apa ya. Yang bertiga siapa? Sini. Oke, waktunya Bu Zara akan memperlihatkan atau menampilkan ini. Ayat Al-Quran yang berisi tentang gibah. Yang dimaksud dengan gibah itu apa? Itu ada dalam Al-Quran. Quran surat Al-Hujurat ayat 12, surat ke-49. Kita dengarkan sama ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran
menggibahi orang yang melakukan kesalahan, merendahkan orang lain, membicarakan keburukan orang lain. Dan pada gibah itu mendapatkan dosa, dijauhi teman, dan menyakiti perasaan orang lain. Oke? Pundet, siku, pundet, siku, pangkat. Siapa yang dapat? Oke, yang dapat berapa orang? 1, 2, 3, 4. Silakan temannya yang tidak mendapatkan mijiti temannya, pundak temannya 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut dengan kalian tadi sudah mengerjakan LKPD-nya, sudah presentasi. Kita selanjutnya akan refleksi. Refleksi terkait dengan proyek yang sudah kalian lakukan tadi apa, dikaitkan dengan untuk menjawab pertanyaan pemantik ini. Bisa? Siap? Oke, silakan yang mau menjawab pertanyaan pemantik yang pertama. Mengapa gibah sering dianggap merugikan orang lain? Silakan. Siapa? Boleh Pak ini? Ya, bareng-bareng aja. Mengapa gibah sering dianggap merugikan orang lain? Ada nggak orang yang merasa senang digibahi? Ada yang suka digibahi? Nggak ada ya. Dengan merasa tidak suka, dia itu beruntung apa rugi? Rugi. Ruginya kenapa? Karena digibahin. Karena kita nggak suka kalau orang lain menggibahi kita, kayak gitu ya. Kita merasa rugi. Terus bagi orang yang melakukan gibah, dia rugi nggak kira-kira? Ruginya apa? Mendapatkan dosa. 1, mendapatkan dosa. Apalagi? Dijauhi atau di nggak sukai. Sepertinya sekian itu kegiatan hari ini, pertemuan kita. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah paham? Apa? Paham apa? Belajar apa? Kita harus menghindari gibah, melakukan tabayun. Oke, untuk mengakhiri seperti tadi, karena kita tadi juga mengawali dengan doa, kita tutup dengan doa. Silakan dipimpin. Duduk siap gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.